Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik adanya. Sungguh suatu kemurahan hati Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di sini dengan keadaan tidak kurang suatu apapun. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama di hari ini dapat membantu kita untuk lebih menguatkan dan membimbing kita semua agar kita semua menjadi tahu untuk semakin taat kepada Allah kita. Saya memiliki ilustrasi. Bayangkan seorang pemuda bernama Kevin. Ia adalah anak muda Kristen yang aktif. Punya banyak potensi dan tahu bahwa Tuhan memanggilnya untuk suatu yang lebih. Mungkin menjadi pelayan di gereja, membangun komunitas yang baik, atau menjadi teladan di sekolah atau kampusnya. Tetapi setiap kali hatinya tergerak untuk melayani atau berubah, HP-nya selalu lebih cepat memanggilnya. Suatu malam setelah mendengarkan khotbah yang menggetarkan hati Kevin merasa Tuhan berkata kepadanya, "Bangunlah, aku mau kamu mulai jadi terang di antara teman-temanmu." Tapi saat ia hendak berdoa, HP-nya sekali lagi berbunyi. Notif dari Instagram masuk, rekomendasi dari YouTube, DM dari teman-temannya mengajak dia untuk keluar nongkrong dan lain sebagainya. Alih-alih menanggapi panggilan Tuhan, Kevin lebih memilih menyalakan WiFi, lalu membuka handphonenya kembali, membalas DM teman-temannya, melihat notif, membuka YouTube, buka TikTok, dan larut dalam video-video lucu. Hari pun berganti, hati Kevin menjadi dingin. Panggilan Tuhan makin samar dalam hatinya. Seperti Yunus, Kevin tahu Tuhan memanggilnya, tapi ia memilih berlayar ke Tarsis. Bukan pakai kapal, tapi dengan scroll tak berujung. Gaya hidup tanpa arah dan konten yang menumpulkan suara Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungi suatu bagian firman Tuhan yang sangat kaya pelajaran, yang terambil dalam Yunus 1 ayat yang ketiga. Ayat ini bukan hanya menceritakan tindakan fisik seorang nabi, tetapi juga menceritakan sikap hati banyak orang percaya, termaksud kita yang pernah atau saat ini kita sedang lari dari panggilan Tuhan kepada kita. Nah, kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Yunus 1 ayat yang ketiga yang berbunyi, "Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yasof dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan." Sejauh di sini pembacaan firman Tuhan kita. Nah, khotbah kita pada hari ini berjudul "Jangan Lari dari Panggilan Allah". Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang firman pada hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kitab Yunus ini. Kitab ini tampaknya memiliki 3 tujuan pokok yang perlu dijelaskan, yakni yang pertama untuk menunjukkan kepada Israel dan bangsa-bangsa lain besarnya dan luasnya kasih sayang tindakan Allah yang menyelamatkan melampaui pertobatan. Yang kedua, untuk menunjukkan melalui pengalaman Yunus
betapa jatuhnya Israel telah jauh dari panggilan misionaris yang semula untuk menjadi terang pembuasan bagi orang-orang yang tertinggal dalam gelap. Yang ketiga, untuk memperingatkan orang Israel yang murtad bahwa Allah dalam kasih dan kemurahannya telah mengutus bukan hanya satu tetapi banyak nabi setia yang menyampaikan berita pertobatannya agar menghindarkan hukuman atas dosa yang tidak dapat dielakkan. Tetapi berbeda dengan Niniwe, Israel telah menolak nabi-nabi Allah dan tawaran untuk bertobat dan menerima tawarannya. Dan kitab ini ditulis oleh Nabi Yunus itu sendiri pada tahun 793 sampai 753. Nah, pada masa ini Nabi Yunus mendatangkan Injil pada pemerintahan Raja Yerobeam. Nah, kitab ini dimulai dengan perintah Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, kota besar yang penuh kejahatan. Namun bukannya taat, Yunus justru pergi ke Tarsis. Keputusannya melarikan diri menunjukkan bahwa ia menolak perintah Tuhan. Padahal arti dari nama Yunus itu sendiri dalam bahasa Ibrani ialah Yonah, yang memiliki arti merpati. Merpati yang melambangkan utusan yang setia atau taat. Tetapi benarkah ia taat atau setia seperti arti namanya? Nah, dalam bacaan kita tadi dijelaskan bahwa ia tidak taat. Ia memilih melarikan diri ke Niniwe yang berada di timur laut, sedangkan Tarsis berada di barat jauh. Diperkirakan di wilayah Spanyol sekarang. Ia menunjukkan perbedaan arah yang sangat jelas. Yunus tidak hanya menolak, ia membayar harga untuk lari dari panggilan Tuhan. Kita semua di sini percaya kalau ada hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai, yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 7. Yunus menanam ketidaktaatan dan ia menuai apa yang ia perbuat dengan melarikan diri dari panggilan Tuhan. Saya mengambil sebuah contoh. Coba bayangkan kamu seorang mahasiswa. Tuhan beri kamu talenta luar biasa. Jago desain, jago bicara, punya pengaruh di medsos, tapi saat Tuhan kasih dorongan untuk aktif di pelayanan, misalnya bantu pelayanan pemuda atau buat konten rohani, kamu malah bilang, nanti aja, aku sibuk cari uang dulu, ngejar karir dulu. Lalu kamu mulai kehilangan damai. Banyak hal terasa berat, seperti Yunus yang tidur di kapal saat badai mengamuk. Kamu pun bisa merasa kosong meski hidupmu penuh aktivitas. Itu bukan karena Tuhan tinggalkan kamu, tapi karena kamu lari dari panggilannya. Nah, di sini ada pertanyaan unik, mengapa Yunus lari dari panggilan Tuhan? Ada beberapa jawaban. Karena jikalau Niniwe bertobat, maka hukuman tidak akan jatuh ke atasnya. Dan satu-satunya hal yang sangat diinginkan Yunus ialah supaya Niniwe dibinasakan, dan juga kejahatan yang membuat hukumannya tidak dapat dihindari lagi. Tapi menjelaskan Niniwe digambarkan sebagai daerah dengan istana, kuilnya, serta populasinya yang cukup besar, yang disebutkan 2 kali dalam kitab ini yang terdapat dalam Yunus 3 ayat 3b dan Yunus 4 ayat 11. Hal ini
mengindikasikan bahwa Niniwe penting bagi Assyria. Kota ini berdiri jelas di Parsport Toto, kerajaan Neo Asyur. Karena itulah Yunus tidak mau bangsa yang jahat itu diselamatkan. Ia memilih lari daripada melihat kasih Tuhan menjangkau orang-orang berdosa. Ini adalah gambaran hati manusia yang lebih memilih kehendaknya sendiri daripada